Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Sirloin, yang ini tenderloin sih, tenderloin. Nah, kenapa kamu ngambil yang tenderloin? Nah, gitu kan? Kenapa bagian karkas yang ini yang baik buat si bakso daging? Kenapa? Paham kan?
dagingnya cekung dan tidak cekung, rata-rata cembung dan sangat cembung. Jadi dapat disimpulkan ya, dari semua yang kalian pilih bagian karkas itu sebenarnya baik, tapi yang benar-benar bisa dimanfaatkan itu adalah yang bagian scan tadi ya, atau disebut dengan khas dalam. Kenapa? Ya seperti yang disampaikan tadi, karena dia mengandung banyak lemak di dalamnya. Tegak, gerak. Ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, amazing together champion. Hore, hore, yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And you? I'm fine, thank you. Baiklah ya, kita hari ini pelajarannya kita melanjutkan yang minggu kemarin. Kita sekarang menuju ke lab, kita akan praktikum, kita akan praktek yaitu pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi olahan daging, yaitu untuk pembuatan bakso. LK-nya sudah Ibu bagikan yang sama seperti minggu yang lalu. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Kalau kemarin itu kita kan bagi 4 ya, berhubung banyak yang tidak hadir. Tunggu sebentar, Ibu absen dulu. Baiklah, Opi, Desna, Bara, Hadir. Vanessa, Amelda, Wardatun, Faria, Naila, apa lagi? Rika, Melina ya, Melina, sama Husna ya. Jadi ada satu lagi, Dela. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 orang ya? Ya. Jadi hari ini karena minggu kemarin kita dibagi 4 kelompok, ternyata banyaknya yang tidak hadir. Jadi hari ini untuk praktek pemilihan bahan baku untuk pembuatan bakso daging itu kita bagi 2 kelompok saja. Baiklah ya. Sebelumnya itu sekedar untuk merefleksi yang minggu kemarin, itu kan kita kemarin sudah menyimpulkan bahwa menggunakan daging sapi yang khas dalam bagian apa kemarin? Yang mana? Yang apa kemarin? Yang skep itulah yang baik untuk penggunaan bakso. Nah nanti ini di sini bahan-bahannya juga ada di sini sudah disiapkan. Silakan kalian kebetulan ini sudah disiapkan. Sudah Ibu siapkan bahannya dari sini, dari sapi. Alhamdulillah masih segar. Baru tadi pagi Ibu beli. Ya, ini ada 1 kilo. Jadi nanti satu kelompok buat 500 gram dengan resep yang sama. Yang membedakan hanya tepungnya nanti. Yang satu pakai tapioka, yang satunya nanti pakai aren. Ya, tepung aren ada. Jadi dia beda, biar kita tahu perbedaannya apa. Baiklah ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Dibagi 6. Opi, Naila, oh iya, terserah. Nanti boleh jam berapa 6. Nah, jadi yang sekarang sudah sana. Tidak, kelompoknya sudah sini tidak. Coba hati tidak. Tidak sih.
tepung tapioka, dan ada yang untuk gula aren ya. Tepung sama juga sama ini tapioka, tapi dia yang aren ya, tepung aren. Ini bahan daging sapinya. Yang ini sebagai bahan baku utamanya yaitu bawang merah dan bawang putih. Ini ada untuk tepung baksonya, buat baksonya. Ini kokas segala macam. Ini STPP-nya. Nanti dipakai sesuai dengan ukuran yang sudah disiapkan. Bisa pakai soda kue atau baking soda juga bisa. Ini pakai pengenyalnya sudah disiapkan, garam dan penyedap. Diberi minyak sedikit jika itu, dan es batu. Kebetulan es batunya belum ibu siapkan di situ, nanti ibu ambil. Nah, sesuai dengan resep yang sudah yang sudah ibu siapkan kemarin. Jadi nanti kalian kemarin kan sudah ibu buatkan sudah ibu sarankan untuk kalian membuat alur produksinya ya. Jadi kalian mengikuti alur produksi yang sudah ibu kalian buat kemarin per kelompok, yang 4 kelompok kemarin. Karena dijadikan satu kan pasti sudah tahu bagaimana proses ininya ya, prosedurnya seperti apa dulu yang harus dilakukan. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang mau ditanya? Enggak. Cukup mengerti? Baiklah, kalian bisa memulai. Silahkan melakukan kegiatannya. Yang penting kalian menggunakan APD yang lengkap di lab untuk menjaga kesterilan dari bahan baku yang akan kita gunakan. Yang akan pertama kalian lakukan adalah memilih daging ya. Memilih daging, kalian itu harus menimbang dulu, dipilih dulu nih dagingnya. Ini kebetulan nggak ada seratnya semua, emang ibu ambil yang khas dalam, sengaja emang buat bakso, jadi tidak ada urat-uratnya. Nanti setelah itu kalian sudah dipilih bahan yang digunakan, berapa gram ditimbang dulu. Ini timbangannya sudah siap, timbangannya pakai STTP berapa persen, berapa gram, pakai penyedapnya berapa gram, silahkan dibuat sesuai dengan proses produksinya ya, alurnya kemarin, ini diagram alurnya ya. Nanti kalau tidak tahu saling mengingatkan ya, berapa. Jadi itu yang membedakan hanya satu menggunakan tepung tapioka dan satu menggunakan tepung aren. Ya, paham ya sampai di sini? Oke. Silakan melaksanakan. Sebelumnya cuci dulu tangannya biar kita menjaga kesehatan sama-sama. Karena kenapa tidak boleh menggunakan jam tangan, aksesoris yang ini? Dikhawatirkan kalau di perusahaan besar itu biasanya yang namanya cincin seperti punya ibu ini, takutnya dia terkontaminasi dengan bahan yang akan kita gunakan. Nah, itu adalah salah satu kelengkapan dari APD. Jadi barang yang melekat di badan kita itu harus dibuang, dilepaskan istilahnya, tidak boleh dipakai. Baik gelang, cincin. Ibu pun pakai aksesoris, misalnya pakai peniti bros panjang, itu harus dilepas seperti itu. Ya. Silahkan lakukan sesuai dengan proses pengolahan yang diagram alir yang sudah kalian buat minggu kemarin. Ya, silahkan lakukan. Minyak tadi berapa? Pas ini. Pas. Tadi berapa? 4? 490. Oh, ya. Dikit doang. Ini kita langsung ngerjain. Di video belum? Ini di sana. Apa? Iya, nimbang bahan dulu. Bawang putih 30 gram. Pakai apa ya? Ntar potong-potongnya potong-potong. Sini. Iya benar. Kecil-kecil gini aja loh. Potongnya kotak-kotak ya. Itu karena perintahnya Bang ya. Itu dicocok. Iya, nanti gantian aja. Kalau nggak pindah ke sana, pindah ke sana. Yang itu loh. Di mana? Bawang putihnya mana? Enggak ada. Cuma 45 gramnya. Iya 15 gram nggak apa? Dipotong dulu Mas. Ya. Ini. Ada bawang goreng. Karena biar dia tuh enak kalau nanti dilihat.
berapa? 2,5. Ini lada, Bang Merica. Merica, Bang. Ini lada hitam. Ini cuman biar dia tuh enak tuh Bu digilingnya, Bu. Hah? Biar digilingnya enak kan? Iya. Ini lada kan? Segini Yang cukup ada ini. ini mana mau di blender, di blender. Enggak ada. Ini Tapi disini nggak ada lada, guys. Bawang goreng juga nggak ada tadi. Goreng 20 gram. Merica. Apen. Apa sih? Aren 5%. ini dua, Bi. Ada kue. 5% dari 5% dari 50 berapa? Enggak ada tahu. Tapi nggak bau tahu, guys. Ini ngomong nggak apa-apa kan? Emang nggak nimbang tepung. Nah ya, bukan itu. Yang pakai aren siapa? Tetap yang Pak. Nah, copot. Gak ada gunting tau, Bang. Tangan ada juga. Sini kan. Mentobat, walek no. Bawang putih 30 gram dibagi 2 15 gram ya. 5%. Bawang putih minum bawang putih 15 Ini gram. 5% apa? Kalau bertanya Bu Musul. Finalin dulu. Desna, lihat itu coba. Tok, motoran itu lo dah. Berapa, Bi? Tambahin dikit nggak sih? Kan dikit kecil aja. Dah. Sini. Dah, potongin, Bi. Pas yang ini papi itu nggak ada. Sini. Oh. Terus apa lagi itu? Apa lagi? Berapa? 10 bentar dulu aja. Oh, ini ya namanya. Bawangnya digoreng. Ada yang pas bawang. Ada yang pas bawang merah. Nih, di kamar mas bawang. Nih, semuanya ini bu. Dipotong-potong. Ya. Nih, cara ini kan kita tahu. Iya. Tempe kah? Apa ya? Ini kan TP. Berapa? Sampai 4 gram. 3 aja. Pakai kemarin itu aja yang kecil aja. Biar itu gampang. Yang baru waktu itu kan sih? Yang baru waktu itu. Pulang kan? Jadi caranya gini. Nyopor daging. Itu dulu. Pakai ini aja lah. Ada yang satu pakai itu, satu pakai ini nggak apa-apa. Pakai ini aja lah, Bu. Di sana saya gitu. Ya, pas. Ini ya nanti. Nah, jadi pertama dia tambah daging, enggak daging kamu ini perlu buka. Kamu Setelah ini siapin dulu es batunya. Berapa? Es batunya berapa? 2 gram.
Sepatunya berapa? 150 sampai 300. Meja belum dibuka ya. Sepatunya nggak diminta bar. Nggak dihancurin tau bar, sepatunya bar. Nggak tahu. Ya tuh adanya di ini lagi. Amel lagi motong mata. Itu apa lagi? Apa ini punya bar? Ini enggak. Ini. Mericanya mana, Bar? Nggak ada. Ini sodium fosfat. Mana, Bar? Ini ada tadi. Berapa sih itu? Tapi apa? Ini ya. Iya. Ini dipotong, diperkecil ya guys, biar mudah dikoknya. Apa itu ya? Ini apa kok? Ini berapa sih? 15 ya? Ini punya Iya. Nggak tahu. Ini mungkin ya? ini aja kan? Coba. Ini mas Ini satu aja, ini soalnya 30 gram. 15. Kan dibagi dua ya? Tadi itu Ini. Ini kebanyakan sini tadi yang Ini beratnya. Baiklah, ini sesi pemakuman dari produk bakso dagingnya.
Tadi itu. Siapa ya? Ya, siap. Nggak jalan. Nggak apa-apa loh. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita melanjutkan yang tadi kita terpotong tadi, pembelajaran kita tadi. Kita sudah sampai pada tahap tadi pengemasan ya. Sekarang kita akan melakukan analisis usahanya. Silahkan kalian menghitung total cost-nya, harga pokok produksinya berapa sesuai dengan bahan yang digunakan tadi. Harus pakai daging berapa? 100% kan, daging semua itu tadi, daging sapi. Kalau harga per kilonya itu 185.000, berarti karena tadi pakai cuma 500 gram, berarti harus bagi dua kelompok seperti itu ya. Seperti yang sudah diajarkan, rumusnya kan sudah ada. Nanti silahkan menghitung total cost-nya berapa, nanti RC rasionya berapa, BP satuannya berapa, nanti akan dijual berapa nanti ketahuan. Ya, nanti daging bakso yang sudah kalian kemas nanti, kalau bisa nanti akan proses selanjutnya adalah penjualan. Nanti akan dijual berapanya ketahuan. Isinya kan tadi 10 butir ya, dengan berat beragam karena bentuknya tidak seragam. Tadi itu kalian pada buat, ada yang masih lonjong segala macam, ada yang beratnya 142 gram, ada yang 136 gram. Untuk kelompok 1 tadi Amel dan kawan-kawan itu 142 gram. Sementara untuk si Vanessa dan Bara serta kawan-kawan itu tadi sekitar 136 gram. Jadi nanti beda hitungannya ya. Yang tadi yang pertama kan Amel dan kawan-kawan pakai perlakuannya tepung tapioka plus gula aren, tepung aren ya, tepung aren. Sementara kalau kelompok Vanessa dan Bara itu pakai tepung tapioka sendiri. Nanti akan ketahuan penampakan tekstur baksonya seperti apa, warnanya seperti apa. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau nggak tahu perumus itunya bisa dibuka lagi catatan yang kemarin. Paham ya? Ya, silakan menghitung. Ini ininya. Contohnya seperti yang Ibu ajarkan kemarin. Tinggal dicatat aja. Tadi udah sampai mana? Tadi pakai merica. Ya. Pakai tepung arennya berapa tadi? 5% kan dari itunya, berarti 500 gram 50 gram tepung tapioka untuk yang kelompok Amel, 50 gram tapioka dan 50 gram tepung aren. Sementara untuk kelompok Bara dan Vanessa itu 100% tapioka. Ya. Jadi itu harganya juga kan berbeda. Tepung aren itu harganya sekilo itu 13.000. Sementara untuk Amel itu tinggal ditambah yang tepung tapiokanya, itu juga sama harganya 13.000. Jadi tinggal ditotalkan berapa. Pakai STP tadi 0,2 kan, pakai 0,2 gram. Soda kuenya tadi 0,2 gram juga. Pakai garamnya tadi 2 gram juga kan. Terus es batunya tadi sekitar 150 ya, 150 gram. Itu kalau di kilokan itu persatuannya 1000 lah ya, 1000. Jadi kalau dibagi 2 itu berarti 500-an ya, 500-an berdua ya. Lalu pakai penyedap rasa tadi 2%, 2 gram. Tepung pengenyalnya 1,5 tadi ya. Itu harganya, tepung pengenyal itu harganya 100.000 per kilonya.
Nanti karena dibagi 2 tadi jadi pakainya 30.000 dia, total harganya 30.000. Terus bahan bakarnya tabung, pakai tabung itu harganya berapa sih? 24.000 ya, pakai 24.000 satu tabung dibagi 2 berarti kan 12.000 ya per kelompok. Terus kertas label itu 300 rupiah ke ininya. Harga satuan itunya 82.500. Kemasan plastik vakumnya tadi cuman pakai 55 ya, satu kelompok itu 55 ini kemasan. Harganya itu 82.500 dibagi 2 berarti sekitar 41.250. Nah, jadi nanti di total rumusnya itu total cost TC itu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Yang menjadi biaya tidak tetap tadi yaitu seperti daging sapimu, bawang putih, bawang goreng, merica, tepung aren, tepung sagu, SPP, soda kue, garam, es batu, penyedap itu sama label itu termasuk namanya biaya tidak tetap. Sementara yang menjadi biaya tetap adalah apa? Listrik, gas, sealer ini vakum sealer yang kamu pakai, kompor segala macam itu adalah biaya tetap yang biasa kamu gunakan. Jadi tinggal diinikan aja nanti total berapa ininya ya. Nanti dapatnya berapa kuantitinya per kelompok, ternyata dapat 5 kemasan ya, 5 kemasan isinya 10 ya, 10 butir. Nah nanti dihitung lagi nanti harga pokok produksinya berapa jumlahnya itu, yaitu total dari biaya produksi tadi yang pertama ya. Dari biaya tetap dan tidak tetap itu hasilnya berapa itu nanti dibagi menjadi jumlah produk. Kalau jumlah produknya satu kelompok itu 5 berarti dibagi, misalnya ternyata biaya dikeluarkan itu sekitar 250 dibagi 10 dibagi 5 berapa jumlahnya, seperti itu. Nanti baru bisa dihitung keuntungannya berapa. Keuntungannya kurang lebih HPP-nya itu 22% dikali HPP. HPP itu harga pokok produksi tadi. Ketahuan harganya berapa. Baru nanti ketahuan harga jual produksinya berapa kamu ini. Jadi dari keuntungan itu HPP-nya baru kamu ditambah keuntungan. Misalnya keuntungannya ternyata untung kamu 3.000 dari per kemasan, ditambah HPP-mu itu misalnya kamu jual dari yang tadi itu harganya 15, berarti untung kamu 3.000. Nah, jadi kamu bisa jual itu harganya satu kemasan itu 19.000 kurang lebih seperti itu. Paham? Ya, silakan kerjakan. Nah, ini kertasnya buat hitungnya. Bisa dilihat dari sini. Kelompoknya siapa yang ngerjakan? Barang. Per kelompoknya aja bergabung sama kelompoknya biar ada enak. Ini. Itu masih untuk pengedaran. Ya, mau keluar hidup juga. Merica berapaan merica? Merica berapaan? Satu. Nyedap rasa ya. Kualitinya 15 Ini bawa ke sini aja. Kuantiti 15 kemasan. Terus harga pokok produksi HPP. Ini total biaya jumlah produk. Kelihatan nggak ini?
Jadi bagaimana, sudah siap untuk perhitungannya? Untuk kelompok 1? Sudah enggak? Untuk siapa mau presentasi? Amel? Gak apa-apa, presentasi dulu sebentar, nanti dilanjutkan Bara sambil menghitung. Jadi total costnya itu biaya tetapnya 61.300, ditambah biaya tidak tetapnya dari hasil bahannya tadi itu 146.500, jadi hasilnya 207.800. Terus kualitinya dapat 15 kemasan. Jadi harga pokok produksinya itu total biaya produksi dibagi jumlah produk. Jadi 207.800 dibagi 15, hasilnya 13.853. Keuntungannya ngambil 30%, jadi 22% dikali harga pokok produksi. Jadi 22% dikali 13.853, hasilnya 3.047 perak Rupiah. Kita keuntungannya Harga jual produksinya, harga pokok produksi ditambah keuntungan. Harga pokok produksinya tadi 13.853 ditambah keuntungannya 3.047. Jadinya 16.900. Terus pendapatannya itu harga jual dikali jumlah produk. Harga jualnya 16.900 dikali jumlah produksinya tadi 15. Jumlahnya 253.500. Terus RC rasionya 253.500 dibagi 207.800, hasilnya 1.219. BC rasionya keuntungan dibagi total biaya produksi, keuntungannya 3.047 dibagi total biaya produksinya 207.800, hasilnya 0,014. Iya, Pak. Satuannya dalam itunya BEP-nya. Satuan dalam BEP. BEP-nya 61.300 dibagi 19.000 dikurang 16.900 dibagi 15. Totalnya 4.086 rupiah. Berarti untuk kelompok Amel dia itu dengan dijual harganya 16.900, dia dengan dapat 15 kemasan itu dia dapat keuntungan per kemasan itu 4.086 rupiah, ya. Paham ya di sini ya cara ngitungnya ya? Bisa kan? Nah, yang untuk Bara gimana? Sudah sampai mana? Untuk kelompok 2 diwakili oleh Bara, silakan. di sini total costnya biaya tetap ditambah biaya tidak tetapnya, yaitu biaya tetapnya 61.300 dan biaya tidak tetapnya 2.516.080 rupiah. Jadi hasilnya total 2.577.380 rupiah. Untuk kuantitinya itu mendapat jumlah 165 kemasan. Untuk maksudnya 15 kemasan. Harga pokok produksi atau HPP-nya adalah total biaya produksi dibagi jumlah produk. Harga pokok produksinya adalah 205.000 dibagi 15 kemasan, jadi hasilnya adalah 13.500. Untuk keuntungan yang diinginkan adalah 13.500 dikali dengan keuntungan 0,3% menghasilkan 40.500 rupiah. Untuk harga jual produk yaitu adalah harga pokok produksi ditambah dengan keuntungan, yaitu 205.000 ditambah 40.500, jadi menghasilkan 245.500. Cukup. Baru sampai situ ya Bara ya? Iya, Bu. Selesai Ini semua baru. ya? Tinggal meneruskan aja nanti ya. Iya. Ini berapa jumlah totalnya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak beda. Hanya beda dia itu dalam gramnya. Kalau kelompok 1 tadi dia emang lebih banyak, 142 gram, sementara untuk kelompok Bara 136 gram. Dan yang membedakan itu adalah menggunakan tepungnya tadi ya. Yang satu ada tambahan dengan gula aren dan tapioka, yang satunya tapioka semua. Dan tekstur yang dihasilkan juga
dari si bakso itu yang menggunakan tapioka itu baksonya warnanya lebih putih, sementara kalau dengan campur aren itu warna keabu-abuan ya, warnanya keabu-abuan agak gelap seperti itu karena pengaruh dari si tepung aren seperti itu ya. Untuk rasa itu hanya kurang rasa aja dikit ya dari garamnya tadi untuk kedua-duanya karena tadi itu memasukkannya ragu-ragu ya kalian tadi ya. Tapi yang penting proses produksi pengolahannya itu dari awal itu udah tahu tahap-tahapannya seperti apa. Setelah si daging dicincang, dicincang terus dimasukkan ke chopper, lalu mengadukan segala macam pencampuran itu. Nah, disitulah titik kritis dari pembuatan dari bakso daging. Ya, harus dipahami di situ. Karena selebihnya itu adalah sifatnya tidak terlalu riskan, tapi karena terjadi penggumpalan atau tidaknya atau menyatunya atau tidaknya campuran bahan tambahan yang kita gunakan tadi seperti pakai tepung pengenyal, pakai tepung perenyah, pakai penyedap segala macam itu adalah salah satu bahan tambahan makanan yang kita gunakan dalam proses ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Paham? Paham. Ya. Baiklah. Untuk sesi yang kedua ini Ibu rasa sekian. Ibu terima kasih karena kalian sudah memahaminya semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada sesi video selanjutnya. Silakan kepada ketua kelas untuk menutup dan berdoa bersama. Duduk siap. Sudah siap. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Ucapkan salam.